Om Swastiastu, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya, Nyoman Arsano, pada mata kuliah Biodiversitas. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang keanekaragaman hayati pada level ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem itu pada hakikatnya adalah satu sistem hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Setiap ekosistem itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga ekosistem ini sekaligus juga sebagai habitat bagi keanekaragaman hayati pada tingkat spesies dan tingkat genetik. Dan kata lain bahwa keanekaragaman ekosistem itu akan mendukung berbagai jenis keanekaragaman hayati, baik spesies dan juga berbagai jenis informasi genetik yang tersimpan di dalam spesies itu. Ada beberapa tipe ekosistem. Secara umum ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem buatan sengaja dibuat untuk kepentingan-kepentingan tertentu seperti tegalan, pekarangan, sawah, kebun, kolam maupun tambak yang sengaja dibuat untuk kepentingan kebutuhan manusia, sehingga akan memiliki karakteristik spesies dan juga keanekaragaman hayati yang lain yang berbeda dengan ekosistem alami. Sementara ekosistem alami bisa terdapat di laut, air tawar, semi terestrial maupun di daerah terestrial. Kita akan lihat yang pertama adalah ekosistem laut. Ekosistem laut itu terdiri dari beberapa zonasi. Ada zonasi neritik dan oseanik. Zonasi neritik itu daerah di pinggiran pantai sampai kedalaman kira-kira 200 meter, di mana penetrasi cahaya matahari masih bisa mencapai sampai dasar itu. Ini terdiri dari dua, itu zona litoral dan zona sublitoral. Zona neritik ini dari dua, zona litoral dan sublitoral. Keanekaragaman spesies pada zona-zona ini akan tinggi dibandingkan dengan zona-zona yang lainnya. Yang zona oseanik itu zona lepas pantai. Zona di mana memiliki kedalaman yang sampai di mana cahaya tidak bisa mencapainya. Zona lepas pantai, zona laut lepas, zona samudra. Zona neritik, zona pantai. Tentu dengan perbedaan kondisi ini akan mendukung keanekaragaman hayati yang berbeda-beda. Yang kedua, berikutnya adalah zona ekosistem terumbu karang. Terumbu karang ini merupakan ekosistem kastropis yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Terumbu itu adalah endapan-endapan masif dari kalsium karbonat yang dihasilkan oleh karang dengan sedikit tambahan dari alga berkapur dan organisme lain yang mengeluarkan kalsium karbonat. Ada dua jenis karang hermatipik dan karang ahermatipik. Karang hermatipik itu karang yang dapat membentuk terumbu, sementara yang ahermatipik karang yang tidak dapat membentuk terumbu. Keanekaragaman hayati di dalam terumbu karang ini sangat tinggi karena tidak hanya spesies karang, tetapi juga spesies alga dan juga ikan yang sangat tinggi keanekaragamannya. Karang ini termasuk dalam phylum Cnidaria, kelas Anthozoa, dan ordo Madrepораria atau Scleractinia. Ini adalah salah satu jenis karang hermatipik, karang yang bisa membentuk terumbu. Sementara karang-karang ahermatipik, karang yang tidak bisa membentuk terumbu seperti ini. Kemudian ekosistem yang kedua adalah ekosistem lamun. Ekosistem lamun yang terdapat terutama adalah di daerah-daerah perairan dangkal, di lautan dengan perairan dangkal. Tapi bisa juga sampai kedalaman sekitar 60 meter. Tetapi juga tampak melimpah di daerah sublitoral. Ekosistem lamun ini paling tidak meliputi
50 spesies lamun yang memiliki biomasa sangat tinggi sampai 2 kg per meter persegi ekosistem lamun itu. Bentuk morfologi lamun ini daunnya panjang dengan tipis dan mirip pita. Ini adalah satu bentuk tumbuhan yang dominan di dalam lamun, terutama adalah jenis-jenis Thalassia yang sangat dominan di situ. Ini merupakan ekosistem yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati yang bisa mendukung berbagai jenis yang bisa untuk masuk ke daerah ekosistem lamun ini. Yang ketiga adalah ekosistem air tawar, itu diantaranya adalah danau. Danau itu pada ikatnya adalah tubuh air dalam jumlah besar yang menempati basin di daerah daratan. Ini adalah satu gambaran danau, satu basin di wilayah daratan yang diisi oleh sejumlah besar air. Danau itu juga memiliki zonasi danau-danau yang dalam, terutama ada zona litoral, zona limnetik, dan juga zona profundalnya. Zona litoral ini daerah yang di pinggiran danau di mana cahaya matahari masih bisa menembus sampai di dasar dan ditumbuhi oleh beberapa spesies tumbuhan, misalkan ada jenis tumbuhan yang tenggelam, kemudian ada yang tumbuhan yang muncul di atas permukaan air. Kemudian zona limnetik, zona di tengah di mana sampai kedalaman kira-kira kedalaman cahaya matahari bisa mencapai. Kedalaman itu dikenal sebagai kedalaman kompensasi cahaya, di mana pada kedalaman ini produktivitas primer, di mana fotosintesis akan sama dengan respirasi. Karena hasil fotosintesis pada zona kedalaman kompensasi ini akan digunakan untuk kegiatan respirasi, sehingga fotosintesis akan sama dengan respirasi pada kedalaman ini. Karena cahaya matahari sangat minim pada kedalaman ini. Di bawah kedalaman kompensasi itu umumnya adalah berupa daerah yang gelap yang dikenal dengan zona profundal. Ini pada danau-danau yang dalam. Tentu dengan tipe karakteristik seperti itu akan mendukung keanekaragaman hayati yang juga berbeda-beda pada setiap zonanya. Ini misalkan adalah zona litoral dengan keanekaragaman hayatinya, berbagai jenis ikan, kemudian kumbang dan juga siput dan juga gastropoda dan juga bivalvia yang lainnya, termasuk juga plankton yang menempati zona-zona itu. Kemudian ekosistem sungai menjadi habitat dari berbagai jenis biota, baik ikan, udang, plankton, bentos, piting, keong, dan juga kerang. Dan pada sungai berarus deras bisa terdapat biota yang didominasi oleh biota yang memiliki alat yang mampu untuk menempel di substrat sehingga tidak terhanyut oleh arus sungai. Itu adalah ekosistem air tawar. Kemudian ekosistem semi terestrial diantaranya berupa ekosistem mangrove. Mangrove itu merupakan ekosistem kastropis yang merupakan daerah peralihan antara zona laut, peralihan antara daerah yang berair tawar dan zona air yang asin. Jadi terutama adalah terdapat di daerah muara-muara sungai. Karena mangrove di Indonesia ini bisa mencapai 243 jenis yang tergolong dalam 197 genus dan 83 famili. Dan terutama di Jawa ini bisa mencapai 166 spesies. Kemudian Sumatera 157 spesies, Kalimantan 150, Irian Jaya, dan juga di Bali dan Nusa Tenggara itu bisa mencapai 120 jenis mangrove yang ditemukan di Indonesia. Ini merupakan ekosistem kastropis yang terdapat di daerah muara-muara sungai, daerah Payau,
Kemudian ekosistem semi terestrial yang lainnya adalah ekosistem riparian. Itu merupakan ekosistem peralihan antara badan air dan daratan di luar lingkungan air. Ekosistem ini akan melindungi daerah akuatik dari sedimentasi, dari polusi maupun dari erosi tanah. Dan juga berfungsi sebagai koridor bagi satwa yang akan menghubungkan dari satu wilayah dengan wilayah lainnya. Misalnya dari daerah hulu ke daerah hilir. Ini adalah satu gambaran ekosistem riparian yang merupakan daerah ekoton antara badan air dengan daerah daratan, dan juga berfungsi sebagai koridor yang menghubungkan antara misalkan daerah hulu dan daerah hilir, terutama pada ekosistem yang masih alami. Kemudian ekosistem hutan, ekosistem terestrial, ekosistem darat terdiri dari ekosistem hutan pamah yang berada pada ketinggian antara 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Ini banyak ditemukan di hampir seluruh wilayah Indonesia yang memiliki karakteristik dengan pohon yang besar, bisa mencapai lebih besar dari diameternya bisa lebih besar dari 100 cm atau lebih besar dari 1 meter, dan ketinggian bisa mencapai lebih dari 45 meter. Pohonnya yang mencuat, kemudian bisa berupa ciri khasnya adalah akar papan atau akar banir yang besar. Pertama, liana ini merupakan karakteristik yang umum ditemukan pada tipe hutan ini. Ini hutan terestrial. Kemudian ekosistem pantai. Ada 3 formasi vegetasi pantai yang umum ditemukan dengan komposisi floristik yang beragam di seluruh Indonesia. Jadi komposisi bentuk habitus tumbuhan yang penyusun ekosistem pantai ini berbeda-beda. Umumnya ada 3. Yang pertama adalah formasi Pescapre atau kangkung laut, didominasi oleh jenis kangkung laut. Ini adalah jenis Pescapre atau Pescapre. Dan juga rumputan seperti spinifex. Ini adalah jenis Spinifex litorius yang ada di ekosistem pantai. Kemudian formasi yang kedua di dalam ekosistem pantai itu adalah ekosistem formasi yang terbentuk di belakang formasi Pescapre, umumnya berupa hutan pantai terutama pada daerah yang lebih stabil. Ini adalah satu gambaran dari formasi yang di belakang dari formasi Pescapre. Kemudian formasi 3 dari ekosistem pantai adalah formasi bukit pasir atau dun. Namun demikian, bukit pasir ini tidak banyak terdapat di Indonesia. Kemudian ekosistem terestrial. Ini adalah hutan Dipterocarpaceae yang memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan yang tinggi, yang mencapai 200 sampai 300 jenis pohon per hektar. Beberapa jenis diantaranya memiliki nilai ekonomis yang tinggi seperti meranti, kewing, dan juga kamper yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Ini terutama terdapat di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, dan juga Kalimantan dan Sulawesi terutama. Kemudian tipe ekosistem terestrial lainnya adalah hutan keranggas yang biasanya tumbuh di daerah podsolik, yaitu tanah pasir dan masam, yang berasal dari bahan induk batuan yang mengandung silika. Dicirikan oleh pepohonan jenis tertentu dengan daun yang lebih kecil dan agak tebal. Kemudian dia juga toleran terhadap kondisi tanah yang miskin hara dan asam. Pertama adalah pohon-pohon yang memiliki stratifikasi. Stratifikasi pohon itu terdiri atas 1 atau 2 lapis dengan ketinggian
bisa mencapai 4 sampai 9 meter. Jadi ada dua lapis. Jadi ada lapisan yang pohon-pohon yang bisa mencapai 4 meter sampai kemudian ada juga pohon-pohon yang bisa mencapai lebih dari 9 meter. Itu adalah hutan keranggas, terutama adalah di tanah-tanah pasir dan masam. Kemudian hutan rawa. Hutan rawa ini terutama tumbuh dan berkembang pada habitat tanah aluvial dengan aerasi yang buruk karena tergenang terus-menerus ataupun secara periodik. Jadi tergenang secara terus-menerus. Dan ini banyak terdapat di Sumatera, bagian timur, Kalimantan, Kalimantan Tengah, Maluku dan juga Papua. Vegetasi penyusunnya pertama ada berupa rumputan, palem dan juga pandan sampai beberapa pohonan yang menyerupai hutan pamah lainnya. Tapi kekayaan jenis spesies di hutan rawa ini umumnya rendah dan beberapa diantaranya adalah jenis eukaliptus. Itu adalah hutan rawa. Kemudian hutan ekosistem gambut, yaitu penyusun utamanya adalah bahan organik yang berupa gambut yang terdiri 65% adalah bahan organik. Ketebalan gambut di Indonesia ini dapat mencapai 12 meter, bahkan di beberapa wilayah lebih dari 20 meter gambutnya. Pertama ini terdapat di Sumatera, itu bisa kira-kira 4 sampai 9 juta hektar. Kalimantan itu bisa mencapai sampai 6 juta hektar dan juga di Irian Jaya. Di Kalimantan ini tercatat jumlah jenis tumbuhan berbunga dan paku itu mencapai 927 spesies dan lebih dari 3 jenis tumbuhan tercatat di hutan gambut Sumatera. Ini adalah satu gambaran dari ekosistem hutan gambut di Kalimantan Tengah. Kemudian ekosistem karst itu ekosistem yang berada pada suatu bentang alam yang secara khusus berkembang dari batuan karbonat seperti batu kapur dan tersusun akibat proses karstifikasi dalam skala ruang dan waktu geologi. Di kawasan-kawasan yang banyak memiliki karst diantaranya adalah kawasan Bantimurung di Sulawesi Selatan, kemudian Sangkulirang Mangkalihat di Kalimantan, kemudian Bukit Barisan Sumatera dan juga di daerah Gunung Sewu Jogja dan juga di Taman Nasional Lorentz di Papua. Ini adalah ekosistem karst yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi yang berbeda dengan spesies-spesies yang menempati ekosistem yang lain. Kemudian ekosistem savana dicirikan oleh kehadiran pepohonan dan semak belukar dalam berbagai pola dengan kerapatan yang rendah, serta berasosiasi dengan berbagai jenis tumbuhan bawah yang didominasi oleh rumputan. Ini adalah satu gambaran dari ekosistem savana yang merupakan padang penggembalaan yang potensial bagi hewan-hewan karena menyediakan pakan yang banyak bagi hewan. Kemudian hutan pegunungan bawah ini yang terletak pada ketinggian antara 800 sampai 1300 meter dari di atas permukaan laut. Pertama adalah didominasi oleh suku Fagaceae. Itu yang membedakan dari hutan pamah itu ya, ketinggiannya terletak antara 800 sampai 1300 meter. Kemudian hutan pegunungan atas itu di atas dari pegunungan bawah di atas 1300. Biasanya ini memiliki satu lapisan kanopi yang dengan mudah dapat dibedakan dengan hutan pegunungan bawah. Kalau pegunungan bawah memiliki lebih dari satu lapisan kanopi. Tapi pada pegunungan atas hanya satu lapisan kanopi. Tajuk hutan yang rendah, batang lebih ramping, kemudian liana yang
lebih sedikit daripada hutan bawah. Namun demikian, epipit yang lebih melimpah serta lumut dan paku merupakan karakteristik hutan pegunungan atas. Di daerah tertentu juga terdapat rawa lumut yang merupakan salah satu ciri khas pegunungan di Indonesia, yang dicirikan oleh endapan spon gambut, kemudian air yang masam, dan lantai ditutupi oleh lumut spagnum yang tebal sehingga menyerupai karpet. Ini adalah satu rawa lumut yang ada di pegunungan atas yang dicirikan oleh adanya lumut spagnum. Kemudian hutan subalpin ini terdapat di daerah Taman Nasional Lorentz, Jayawijaya pada ketinggian 3.200 sampai 4.600 dari permukaan laut. Tumbuhannya terutama bisa berupa Anaphalis edeluis, jenis tumbuhan yang dapat ditemukan di ekosistem di Papua. Kemudian hutan alpin di Indonesia ini hanya terdapat di Pegunungan Jayawijaya pada ketinggian 4.000 sampai 6.000. Vegetasi pada tipe ini merupakan komunitas jenis-jenis berkategori semak dan juga padang rumput, keranggas dan juga tundra. Itu yang alpin. Kemudian ekosistem nipal merupakan ekosistem yang berada pada ketinggian lebih dari 5.000 meter dari permukaan laut. Ini di Indonesia terdapat di pegunungan Lorentz, Jayawijaya yang diselimuti salju sepanjang tahun dengan tumbuh-tumbuhannya yang jarang. Ini adalah salah satu puncak dari Jayawijaya, Taman Nasional Lorentz. Saya kira itu untuk keanekaragaman ekosistem. Spesies-spesies yang terdapat di berbagai ekosistem tersebut tentu akan berbeda satu sama lain. Dan kita akan bicarakan jenis-jenis keanekaragaman hayatinya pada ekosistem yang berbeda-beda itu pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.